Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peggy Satyasdea dari kelas SI5E NIM 191410036. Di sini saya akan menjelaskan metodologi pengembangan aplikasi. Definisi metode pengembangan adalah suatu cara yang tersistem atau teratur yang bertujuan untuk melakukan analisa pengembangan suatu sistem agar sistem tersebut dapat memenuhi kebutuhan. Metode pengembangan aplikasi yang pertama waterfall atau System Development Life Cycle, yang kedua prototyping. Yang pertama waterfall model. Inti dari metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear. Jadi, jika langkah suatu dikerjakan, maka tidak bisa melakukan pengerjaan langkah 2, 3, dan seterusnya. Secara otomatis, tahap ketiga akan bisa dilakukan jika tahap ke-1 dan ke-2 sudah dilakukan. Biarpun berbeda dalam menggunakan fase ini, tapi intinya tetap sama. Fase dalam model waterfall menurut Roger S. Fresman, sistem atau informasi engineering, analisis, desain kode, kemudian tes. Fase-fase waterfall model menurut Sommerfeld. Yang pertama requirement analysis, yang kedua system design, yang ketiga implementation, yang keempat integration dan testing. Operation dan maintenance ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaannya. Pemeliharaan termasuk dalam perbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dalam peningkatan jasa. Sistem kebutuhan baru. Yang kedua itu prototyping. Model ini sering digunakan pada dunia real karena metode ini secara keseluruhan dapat mengacu kepada kepuasan user. Bisa dikatakan bahwa metode ini merupakan metode waterfall yang dilakukan secara berulang-ulang. Tahap metode prototyping. Yang pertama, pemilihan fungsi mengacu pada pemilihan fungsi yang harus ditampilkan oleh prototyping. Pemilihan harus selalu dilakukan berdasarkan pada tugas-tugas yang relevan, yang sesuai dengan contoh kasus yang akan diperagakan. Kemudian penyusunan sistem informasi bertujuan memenuhi permintaan kebutuhan akan tersedianya prototipe. Yang ketiga, evaluasi, dan terakhir penggunaan selanjutnya. Jenis-jenis prototyping: feasibility prototyping, requirement prototyping, kemudian design prototyping, dan implementation prototyping. Feasibility prototyping digunakan menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun. Yang selanjutnya, requirement prototyping digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivitas bisnis user. Misalnya dalam sebuah perusahaan terdapat user, direkrut, manajer, dan karyawan, maka penggunaan sistem dapat dibedakan berdasarkan user tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Desain prototyping digunakan untuk merancang sistem informasi yang akan digunakan. Implementation prototyping merupakan lanjutan dari rancangan prototype. Prototype ini langsung disusun sebagai suatu sistem informasi yang akan digunakan. Keunggulan prototyping: 1. Adanya komunikasi baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembangan dapat bekerja lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, menghemat waktu dan pengembangannya. Yang kelima, penerapan lebih mudah karena memakai akan mengetahui apa yang diharapkan. Kelemahan prototyping: kualitas sistem kurang baik karena hanya mengedepankan aspek kenyamanan user.
Pengembangan kadang-kadang menggunakan implementasi yang sembarang, tidak mencerminkan proses perancangan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.